Kalau sekarang melihat ke belakang, yaitu kita syukurin apa yang terjadi. Ada dua pilihan pada saat itu, antara aduh nyari kerja kemana juga belum tahu, tapi saya tahu darurat saya pada saat itu adalah bukan mencari lagi pekerjaan secepatnya. Kayak saya lihat harta saya, insya Allah oke, ini kayaknya bakal cukup untuk setahun lah insya Allah. Yang kepikiran saya pada saat itu, justru saya itu hijrah karena pengen belajar agama. Tapi ini mungkin bukan untuk semua orang ya. Cuma pada saat itu saya ada kepikiran, darurat saya pada saat itu adalah belajar agama. Ini harta cukup untuk setahun. Jadi apa yang terjadi tahun depan, nggak tahu wallahualam apa yang terjadi, tapi saya pengen fokus dulu belajar ini setahun ini. Lama uang ini masih bisa mencukupi saya selama setahun. Akhir tahun menipis seperti perakiraan karena nggak kerja juga. Tapi alhamdulillah, istri saya yang bilang, rekening nggak harus besar. Percayalah sama Allah. Giliran kita butuh pasti ada. Jadi jangan bertawakalnya sama angka yang ada di rekening. Insya Allah ada aja. Terusin aja dulu belajar. Alhamdulillah di akhir tahun, walaupun segala menipis, datang reda. Nah, ini ada pekerja, ada aja gitu. Memang nggak membludak, tapi ya itu. Giliran butuh, Allah akan siapkan. Percayalah bahwa Allah itu Ar-Razzaq, tak akan mungkin meninggalkan. Nah, maksudnya saya lagi berusaha untuk belajar agama. Saya tawakal. Gak mungkin aku berlari kepada Allah, tapi Allah menyengsarakan saya, terus membuat saya menderita. Saya selalu berhusnuzon, kayaknya gak mungkin saya sampai kelaparan minta-minta di jalan, kayaknya gak mungkin. Tadi Kang Uki bilang dia punya spare estimasi setahun. Dia lebih memprioritaskan ketinggalannya di agama. Alhamdulillah istrinya support. Beliau juga pada saat itu ikhtiar lah ya, ada ikhtiar ketika melamar ke Ustaz Kholi sini itu. Tapi kayaknya udah lebih memprioritaskan belajar. Apakah ini berjalan berbanding lurus dengan tawakal yang harus, maksudnya jangan stop belajar agama tapi tetap harus mencari nafkah? Betul, sangat berbanding lurus. Kita tahu bersama bahwa para sahabat pun mereka tidak dalam keadaan yang sama. Tidak semua sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala yang beliau full timer thalibul ilm. Jadi beliau benar-benar tinggal di Masjid Nabawi, makanya dikatakan ahlus suffah karena tidak memiliki rumah dan hanya tinggal di Masjid Nabawi, dan beliau kemana-mana bersama Nabi SAW ikut, dan beliau menghabiskan waktu 4 tahunnya karena berjumpa dengan Nabi di tahun ke-7 Hijriah dan Nabi SAW wafat tahun ke-11. Artinya tidak semua sahabat seperti Abu Hurairah. Ada sahabat yang juga kerja, bahkan kita tahu bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala sampai ganti-gantian untuk menuntut ilmu bersama Nabi SAW, dan ganti-gantiannya sama seorang sahabat dari Ansar. Makanya dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada satu bab namanya bab tanawub fil ilm, bab berkenaan ganti-gantiannya sahabat dalam menuntut ilmu. Jadi mereka punya shift-shiftan dalam menuntut ilmu. Jadi kalau ini ada kajian Ustaz Fulan, saya harus kerja nih, maka tolong ya nanti kamu hadir, saya titip catatan, besok saya yang hadir, kamu yang kerja. Ganti-gantian untuk saling mengcover nafkah. Dan sampai dalam artinya usaha mereka untuk menuntut ilmu bersama Nabi SAW tidak menjadikan mereka lalai juga untuk menafkahi keluarga. Tapi sesuai dengan kadar maksimal yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Kang Uki. Di zaman Nabi SAW juga ada seorang sahabat yang mengeluhkan. Ada adiknya atau kakaknya yang dia ini fokus menuntut ilmu saja sedangkan dia kerja. Kemudian lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini adik saya, dia fokus cuman menimba ilmu saja tapi dia gak kerja, malah saya yang cover kebutuhan dia. Apa jawab Nabi SAW? Beliau mengatakan dengan kalimat yang layak ditulis dengan tinta emas. Kata beliau, la'allaka turzaqu bih, sebetulnya kamu yang mendapatkan rezeki melalui jalur dia. Masya Allah. Artinya boleh jadi Allah bukakan keran pintu rezeki kamu bisa punya income dan revenue sekarang itu gara-gara saudaramu itu menuntut ilmu, bukan gara-gara dia bisa dapat nafkah gara-gara kamu kerja, bukan. Artinya Nabi sedang menyampaikan bahwa orang yang menuntut ilmu agama, baik di kajian, di majelis taklim ataupun kuliah lagi, semuanya akan Allah cukupkan rezekinya. Sebagaimana tadi Allah buka keran melalui pintu saudaranya yang jadi nafkah, bukan dia yang mendapatkan rezeki melalui jalur kamu. Ada ungkapan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, beliau pernah mengatakan orang beriman tidak akan dihalangi dari rezeki yang dia butuhkan, tapi akan dihalangi dari rezeki yang melalaikan. Sehingga tadi pengalaman Kang Uki itu saldo di rekening tidak selalu 3 digit, 4 digit, tapi pada saat dibutuhkan ada saja. Karena memang orang beriman tidak dihalangi dari rezeki yang dia butuhkan, tidak dihalangi, akan ada saja, tapi dia akan dihalangi dari rezeki yang berlebih yang melalaikan. Makanya terkadang pada saat saldo kita berlebih, itu kita harusnya khawatir juga, khawatir akan digunakan di hal-hal yang tidak bermanfaat.